Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 206500444. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang di mata kuliah manajemen proyek TI dengan judul presentasi manajemen proyek informasi teknologi. Pengantar, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek PL ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen adalah: pertama, pengelolaan sistem, personel dan koordinasi tim, masalah, proses. Kemudian ada yang namanya terminologi. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan keahlian, alat bantu, teknik mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi, merencanakan, menyediakan staf, melakukan organisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian untuk manajemen personel, produk dan proses, terdapat manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personel, masalah, proses, dan proyek. 4 hal ini berurutan mulai yang penting. Kemudian personel mendapat tempat paling penting karena tanpa personel yang baik dan tepat, maka 3 hal lain ini tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian kategori personel. Pertama, proses pembangunan PL perangkat lunak melibatkan banyak personel dan dikategorikan dalam 5 kategori. Pertama, manajer senior, manajer proyek teknis atau pemimpin tim, praktisi, klien, penggunaan PL. Itu adalah kelima kategori personel. Kemudian pemimpin tim. Pemimpin tim di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan memimpin yang cukup sehingga tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan. Dan kemudian kemampuan yang harus dimiliki, yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong, mencari penyelesaian masalah, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, maupun mampu mengenal tim. Kemudian untuk masalah, suatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal yang dimulainya sebuah proyek. Contoh, pada ruang lingkup masalah, konteksnya bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem. Kemudian tujuan dari informasi, objek data pelanggan adalah apa yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Kemudian fungsi dan untuk kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh PL untuk mentransformasikan input data menjadi output. Kemudian untuk proyek sendiri adalah urutan aktivitas-aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dalam waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek memiliki 2 hal, yaitu keterbatasan ruang lingkup proyek. Contohnya seperti time, waktu, cost-nya dibutuhkan dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pada biaya. Pentingnya manajemen proyek di sini adalah melakukan estimasi. Estimasi ini artinya dia melakukan perkiraan yang betul dan memenuhi target. Kemudian quality, semua hal yang di proyek harus menghasilkan kualitas yang bagus dengan budget yang cukup yang ditentukan, namun dalam kualitas terbaik untuk mencapai suatu proyek yang lebih baik. Kemudian untuk kedua, fase proyek, ada yang namanya persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sosialisasi. Persiapan ini yaitu mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk menangani masalah-masalah. Kemudian perencanaan atau planning, yaitu merencanakan sesuatu untuk kedepannya. Pelaksanaan itu
berarti mengeksekusi proyek tersebut. Pengawasan ini artinya controlling, itu monitoring semua pekerja-pekerja, manajer-manajer untuk menghasilkan proyek yang lancar. Kemudian sosialisasi. Kemudian untuk dokumentasi ini setiap proyek sangat penting yang namanya dokumentasi, seperti dokumen konsep proyek, dokumen kebutuhan proyek, dokumen persetujuan, dokumen ruang lingkup proyek, dokumen perencanaan proyek, dokumen sosialisasi. Ini sangat penting dalam pengerjaan proyek. Kemudian proyek dianggap sukses jika ada 4, yaitu sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan. Yang kedua, sistem informasi yang dihasilkan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran. Yang keempat, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Kemudian penyebab kegagalan suatu proyek. Kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek, yaitu kurangnya komitmen, mengambil jalan pintas, manajemen ekspektasi yang buruk, komitmen dini, teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis. Ini artinya terlalu optimis, terlalu percaya bahwa proyek itu akan berjalan lancar. Padahal dalam membangun sebuah proyek terdapat mungkin tidak terlalu banyak masalah, tapi ada saja masalah yang timbul dalam menangani sebuah proyek. Kemudian kurangnya keterampilan manajemen, kemudian kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, itu berarti kurang beradaptasi. Suatu manajer proyek kurang beradaptasi dengan perubahan bisnis. Kemudian sumber daya yang tidak mencukupi, contoh misalnya bahan-bahan yang tidak mencukupi atau anggaran-anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran yang tidak cukup untuk mencukupi proyek tersebut. Selanjutnya, kegagalan dalam mengelola perencanaan, itu juga salah satu penyebab kegagalan suatu proyek. Kemudian kompetensi mengerjakan proyek, mungkin ada kesadaran bisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, membangun orang lain, memonitor dan mengontrol kepercayaan diri, manajemen stres. Kemudian itu kompetensi manajer proyek. Kemudian fungsi-fungsi dan manajemen proyek. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.